Oke guys, kita lanjut barisan dan deretnya ya. Kemarin kita udah belajar barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita belajar barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan yang setiap nilai sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Ya, R ini adalah singkatan dari rasio. Istilah-istilahnya masih sama kayak kemarin, UN, suku ke N, urutan ke N. Cuman kalau kemarin ada B itu selisih, kalau sekarang R atau rasio antar suku ya. Kemudian A masih sama, suku pertama dari barisan geometrinya. Nah, saya punya contoh barisan geometri nih. Barisan geometrinya contoh yang pertama adalah 1 2 4 8 16 dan 32. Kalau kita perhatiin, ini itu dikali 2. Yang ini juga dikali 2, semuanya dikali 2. Nah, karena ini berupa perkalian, bukan penjumlahan pengurangan kayak kemarin di barisan aritmatik ya. Jadi kita bisa bilang ini barisan geometri. Kemudian apa yang bisa kalian tentukan dari sini? Yang pertama adalah kalian bisa dapat A-nya itu adalah 1. Dan kemudian rasionya adalah 2. Gitu ya. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 5, 4, 18, 6, 2, 2/3, 2/9. Ini barisan geometri atau bukan ya? Dari 54 ke 18 itu dikali 1/3. Dari 18 ke 6 itu dikali 1/3 juga. Dari 6 ke 2 juga kali 1/3. Dari 2 ke 3/2 juga kali 1/3. Jadi semuanya dikali 1/3 ya. Dan rasionya selalu sama. Kalau rasionya sama berarti dia merupakan barisan geometri. Nah, itu pengertian barisan geometri ya. Bagaimana dengan rumusnya? Suku ke N dari barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Beda ya rumusnya sama aritmatik ya. Ini rumus untuk geometri. Sedangkan rasionya itu adalah R sama dengan UN plus 1 dibagi UN. Ini artinya suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Oke, jadi suku yang sebelah kanan dibagi suku yang sebelah kiri. Masih sama kayak kemarin, kalau kita dapat A sama R, kita bisa mencari apapun yang ditanyakan ya. Contoh soal 1. Pada barisan berikut ini 1, 2, 4, 8, 16. Ini kita bisa tulis apa dulu nih yang pertama? Yang pertama adalah A. Jadi saya bisa tulis A sama dengan 1. Kemudian saya bisa tulis rasio juga ya. Kita bisa cari rasionya dengan cara membagi yang kanan dengan yang kiri. Untuk soal ini misalnya saya ambilnya 4 sama 2. Jadi 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Gitu ya. Kalian mau pakai yang mana aja hasilnya sama. 8 sama 16. 16/8. Hasilnya tetap 2. Jadi rasionya selalu sama. Yang ditanyakan adalah suku ke-21. Masih ingat lambangnya apa? Suku ke-21 U21 ya. Jadi yang ditanyakan adalah U21. Coba kita cari U21 pakai rumus yang di atas. U21 itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Karena sekarang geometri ya. Kita masukin A-nya 1 dikali R. R-nya adalah 2. Pangkatnya itu 21, N-nya dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 20. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 20. Nah, ini kita nggak bisa ngitung karena terbatas ya. Kalau pakai kalkulator mungkin bisa. Jadi kita biarin aja dalam bentuk pangkat, 2 pangkat 20. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Pada barisan berikut ini, pada suku keberapa bilangan 0,0002 terletak pada barisan tersebut. Jadi ini kalau kamu lanjutin terus, nanti kita dapat 0,00002 ya. Nah, ini tuh pada suku keberapa. Kalau dia tanya suku keberapa berarti yang ditanyakan adalah N-nya. Sedangkan bilangannya 0,002 berarti UN-nya. Ya, seperti biasa kita siapin dulu A-nya berapa? A-nya adalah 2000 dan kita siapin rasionya. Rasionya itu kita dapat misalnya saya pakai 2 sama 20. Jadi suku sebelah kanan dibagi suku sebelah kiri.
hasilnya adalah 1/10 gitu ya. Jadi kita punya A sama dengan 2000, R-nya 1/10, dan UN-nya saya punya 0,0002. Jadi kita masukin rumusnya ke rumus UN. A dikali R pangkat N min 1 ya. UN-nya saya punya 0,002, saya coba jadiin pecahan jadi 2/10.000. 2/1, 2, 3, 4, 5, 100.000 ya. 2/100.000 sama dengan A-nya itu jadi 2000 dikali 1/10 rasionya. Kemudian ada pangkatnya N dikurang 1, nggak tahu berapa. Ya. Terus karena kita mau cari N, berarti 2000-nya harus pindahin ke sini ya. 2000-nya pindah ke sini, jadi bagi 2/100.000 dibagi 2000. Artinya dikali 1/2000 ya, harus sama dengan 1/10 pangkat N-1. Nah, kita coret si duanya. Duanya dicoret, jadi saya punya 1/100.000 tambahin 0,3, berarti 100 juta ya. 100 juta sama dengan 1/10 pangkat N-1. Nah, kita coba ubah si 1/100 juta ini menjadi 1/10. 1/10 pangkat berapa 100 juta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1/10 pangkat 8. Sama dengan 1/10 pangkat N-1. 1/10-nya udah sama, kita bisa hilangkan. Jadi tersisa tinggal 8 sama dengan N-1. Pindahin min 1-nya, dapat N-nya sama dengan 9. Jadi si 0,0002 ini ada di bilangan ke-9, urutan ke-9 gitu ya. Pada suku keberapa? Pada suku ke-9. Itu adalah barisan geometri. Oke. Oh, masih ada ternyata contoh soal nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3 saya punya diketahui suku keempat. Suku keempat itu saya tulisnya U4 adalah itu sama dengan 200 ya. Kemudian yang satu lagi saya punya suku ke-6, berarti U6 adalah itu sama dengan 50. Nah, pertanyaannya adalah suku ke-10, U10 tanda tanya gitu ya. Nah, kita coba urain dulu yang U4. U4 itu karena ini geometri, rumusnya jadi A dikali R pangkat N-1 sama dengan 200. Terus, A-nya nggak tahu berapa, tulis saja A. R-nya nggak tahu berapa, tulis saja R. Nah, N-nya berapa, ayo? Karena ini suku keempat, berarti N-nya adalah 4. Kurang 1 sama dengan 200. Jadi kita punya A dikali R pangkat 3 sama dengan 200. Udah nggak bisa diapa-apain, kita pindah ke yang U6. U6 juga sama rumusnya, AR pangkat N-1 harus sama dengan 50. Berarti A-nya nggak tahu berapa, biarin aja. R-nya nggak tahu berapa, N-nya adalah suku ke-6, berarti N-nya 6. Kurang 1 sama dengan 50. Jadi untuk yang sebelah sini, saya dapat R pangkat 5 sama dengan 50. AR pangkat 5 sama dengan 50. Nah, kalau sebelumnya kita pakai eliminasi substitusi, untuk yang geometri nggak bisa pakai eliminasi substitusi. Seharusnya pakai kalau tadi pakai eliminasi aritmatika bisa. Kalau ini nggak bisa eliminasi ya, jadi harus substitusi. Tapi substitusi agak sulit, jadi saya punya cara bagusnya kayak gini. AR pangkat 5 itu sama dengan 50. Nah, kemudian saya tulis yang AR pangkat 3. Tapi pakainya pakai per sekarang. AR pangkat 5 per AR pangkat 3 sama dengan 50 per 200. Kita bisa coret 50 sama 200-nya jadi 4. Kita bisa coret A-nya juga. Kemudian kita bisa coret R-nya. Kemudian R-nya bakal bersisa 2 ya. Karena tadinya R pangkat 5 dibagi R pangkat 3, sisanya R pangkat 2. Jadi saya bisa tulis yang sederhananya adalah R pangkat 2 itu sama dengan 1/4. Berarti rasionya itu adalah akar dari 1/4. Nah, jangan lupa kalau kamu mindahin kuadrat ke sebelah kanan itu berarti menjadi plus minus 1/4 ya. Jadi rasionya itu bisa setengah atau
rasionya itu bisa min setengah. Oke, tinggal pilih mana yang sesuai sama soal. Karena barisannya tidak diketahui, jadi ini dua-duanya mungkin. Kita bisa ambil yang rasionya sama dengan setengah, kita bisa ambil yang rasionya sama dengan minus setengah ya. Jadi jawaban U10-nya nanti ada 2. Tapi sebelum kita cari U10, tadi saya bilang kita harus tahu A, kita harus tahu R. Betul ya. Jadi saya coba masukin si R-nya ke salah satu dari yang ini, yang tadi yang kita bagi. Coba masukin ke yang pertama. Yang pertama itu berarti A dikali R pangkat 3 itu sama dengan 200. Kalau kita masukin rasionya yang setengah, itu artinya A dikali setengah pangkat 3 sama dengan 200. Berarti A dikali 1/8 sama dengan 200. Berarti A-nya sama dengan 1600 ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya masukin ke yang pakai min setengah, itu berarti A dikali min setengah pangkat 3 sama dengan 200. Jadi A dikali min 1/8 sama dengan 200. Berarti yang ini A-nya sama dengan min 1600. Nah, jadi A-nya ada 2 kemungkinan. Bisa 1600, bisa min 1600. R-nya juga bisa setengah, bisa min setengah ya. Karena ada 2 kemungkinan, berarti jawaban yang U10 juga bakal ada 2. U10 yang pertama itu rumusnya A dikali R pangkat N min 1. Berarti A-nya tadi pakainya yang 1600 dulu ya. Nah, kita pakainya 1600 dulu. Berarti yang R-nya itu harus pakainya yang setengah. Pangkat 10 kurang 1. Jadi hasilnya 1600 dikali setengah pangkat 9. Ini hasilnya adalah setelah disederhanakan menjadi 25/8. Nah, ini kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang keduanya, geser dulu sedikit. Nah, kemungkinan yang keduanya adalah U10 sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, A-nya itu tadi yang minus 1600. Rasionya yang min setengah, pangkat 10 kurang 1. Nah, ini hasilnya sama aja sama yang sebelah kiri, 25/8. Oke, jadi ada U10-nya adalah 25/8. Kenapa hasilnya sama? Karena kita lagi ngitung U10. Kalau ditanyanya U9, itu bakal berbeda ya. Oke, jadi tetap dua-duanya harus dihitung ya. Ingat, kalau kuadrat pindah itu harus muncul plus minus. Oke, kita masuk ke deret geometri ya. Deret geometri adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Oke, jumlah n suku pertama pada deret geometri dinyatakan dengan, nah ini rumus untuk SN-nya ya, untuk yang geometri. Cara pakainya sebenarnya sama persis sama yang aritmetik, cuman rumusnya beda. Untuk kali ini rumusnya dibagi menjadi 2. Jika rasionya lebih besar dari 1, kita pakai yang atas. Jika rasionya lebih kecil dari 1, kita pakai yang bawah ya. Untuk kali ini perhatiin hati-hati, minus 1-nya itu bukan di N, tapi R pangkat N dulu, baru dikurang 1. Hati-hati ya, banyak murid yang suka ketukar. Oke, nah kalian hafalin rumusnya, kemudian cara pakainya gimana. Nah, contoh soal 1. Pada deret berikut ini, tentukan jumlah 5 suku pertama. Yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S5. S5 gampang dong. S5 berarti tinggal tambahin aja 5 bilangannya. 1 tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16. 5 buah udah. Jadi berapa nih? 6, 7, 15, 31. Jadi S5-nya 31. Ini kalau ditanya S5. Kalau ditanya S yang lain gimana? Ditanyakan, bukan es krim ya. Ditanyakan jumlah 21 suku pertama nih. Berarti yang ditanya adalah S21. Tuh, udah mulai banyak. Nggak mungkin kamu tambahin 21 buah ya. Jadi, kita harus pakai rumus. Oke, ini apa? Ini namanya A. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian saya coba cari rasio. Rasionya adalah 8 bagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi saya punya A sama rasio. Yang ditanyakan adalah
S21. S21 rumusnya tadi apa? A buka kurung R pangkat N-1 per R-1. Nah, saya pakai yang ini kenapa? Karena rasionya 2. 2 itu lebih besar dari 1. Rasionya 2 kan ya. 2 itu lebih besar dari 1. Jadi saya pakai rumusnya yang sebelah atas. Nah, kalau kalian mau lihat lagi, nih, tuh yang sebelah atas ya, karena R-nya lebih besar dari 1. Oke, nah kalau udah kita tinggal masukin A-nya. A-nya adalah 1 buka kurung R pangkat N. Rasionya 2, pangkat N-nya 21, dikurang 1, dibagi 2 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 2 pangkat 21 kurang 1 dibagi 1 ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 21 kurang 1. Nah, karena angkanya terlalu besar, jadi kita biarkan seperti ini, kecuali kalian punya kalkulator. Kalkulator juga kayaknya nggak sanggup sih, error ya. Nah, tapi nggak tahu, cobain. Nah, ini adalah contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 3 yang soal ceritanya, para ahli mengatakan, nah karena kita lagi COVID-19 nih ya, kita ambil soal cerita COVID-19. Para ahli COVID-19 mengatakan jika social distancing tidak dilakukan, maka jumlah penderita COVID-19 akan berlipat ganda 2 kali setiap 1 jam. Nah, ini kita mengerti dulu apa yang terjadi. Jika pada pukul 00 jumlah penderita COVID adalah 1 orang, jadi saya punya waktu pukul 00 nih ya, cuman ada 1 orang penderita COVID. Karena COVID demam jadi mukanya merah tuh ya, mukanya merah, aduh kasihan ya, karena COVID. Nah, terus setiap 1 jam dia akan berlipat ganda menjadi 2. Berlipat ganda menjadi 2 kali ya. Berarti pukul 01.00 tiba-tiba dia menjadi 2 orang yang kena. Ada 2 orang baru maksudnya ya. Nah, 2 orang baru yang kena, menularkan kepada 2 orang. Nah, maksudnya gitu ya. Berarti pada pukul 02.00 akan ada 4 orang. 4. Akan ada 4 menularkan lagi. Jadi si 2 orang ini menularkan lagi ke 4 orang. Maksudnya gitu ya, bukan si 2 orang ini membelah diri jadi 4, bukan ya. Tapi si 2 orang ini menularkan lagi ke 2 orang lagi gitu. Nah, terus yang 03.00 kita mengerti dulu. 03.00 berarti bakal ada 8 orang. 5, 6, 7, 8. Nah, kita punya 8 orang gitu ya. Kalau kita urutin secara matematik, ini itu namanya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat, dan seterusnya sampai katanya setelah 1 hari. Setelah 1 hari itu berarti sampai pukul 00 lagi ya. Dari jam 00 ke 00 lagi itu kira-kira ada berapa urutan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24 kan ya. Berarti ada 24 urutan. Sampai ke 24 kita nggak tahu orangnya ada berapa. Tapi yang ditanyakan adalah jumlah penderita COVID-19 akan menjadi. Berarti orang pertama ditambah 2 orang ini, tambah 4 orang ini, tambah ini. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah. Karena yang ditanyakan jumlah, berarti saya tulisnya adalah S24 yang ditanya. S24 yang ditanya berapa ya. Oke, kita coba masukin ke rumus. Atau kita siapin dulu ya. Siapin dulu, biasanya kita perlu A. A-nya adalah orang yang pertama. Orang yang pertama cuma ada 1. Kemudian kita siapin rasionya. Rasionya itu dari sini ke sini. 2 bagi 1. Hasilnya 2. Itu ya cara nyari rasio. Kemudian yang ditanyakan adalah S24. Jadi saya masukin ke rumus S24. S24 itu rumusnya A buka kurung R pangkat N min 1. Kenapa saya pakai yang ini lagi? Karena rasionya lebih besar dari 1. Kalau kurang dari 1 pakainya yang sebelah bawah. Tapi sebenarnya kalau rasionya kurang dari 1, kamu pakai yang ini juga nggak apa-apa, hasilnya sama kok. Cuma perhitungannya lebih susah ya. Jadi A-nya saya masukin 1, rasionya saya masukin 2, N-nya tadi 24, dikurang 1, dibagi 2 kurang 1.
Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 24 kurang 1. Kita coba ya, hitung berapa pakai kalkulator. Oke, ternyata kalkulatornya mampu ya guys. Hasilnya adalah 16777.215. Hasilnya adalah 16.777.215 orang yang terinfeksi COVID-19 kalau social distancing tidak dilakukan. Nah, makanya social distancing itu perlu ya. Jadi kalian jangan dekat-dekat sama teman-teman kalian dulu untuk sementara. Jangan berkunjung dulu, jangan main-main dulu, jangan ke ngumpul-ngumpul di kafe. Oke. Nah, semoga kalian tetap sehat di masa COVID ini. Sedikit itu dulu untuk barisan geometri. Nah, habis ini ada satu part lagi, bagian terakhir dari bab ini. Kemudian kalian latihan-latihan untuk ulangan ya. Thank you guys, bye bye.